Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita, berbagi kisah nyata itu yang saya alami di sekitar tahun 2000-an. Nah, pada saat itu saya masih statusnya masih single, masih sedang ganteng-gantengnya lah. Singkat cerita, saya punya sahabat namanya Dedi dan Wati. Itu sekitar tahun 2000-an. Dedi dan Wati ini sama-sama tinggal di Bekasi. Dan kebetulan Dedi sama Wati ini kuliah di Bandung. Nah, awalnya mereka tidak pernah saling kenal karena memang di Bekasi pun kampungnya beda. Singkat cerita, kebetulan si Dedi itu sama si Wati sama angkatannya. Kuliahlah di sebuah universitas di Bandung. Nah, mereka berkenalan di sana karena sama-sama aktif di organisasi, akhirnya sering ketemu, akhirnya klop lah mereka. Kebetulan mereka dua-duanya sih memang aktif di organisasi ya. Akhirnya si Dedi dan si Wati ini dekat dan pacaran. Sering mereka berjalan setiap ada acara organisasi, mereka selalu berdua, selalu berdampingan, ya deket lah. Suatu ketika si Wati ini dapat tugas dari kampusnya untuk melakukan suatu kalau dulu sih kuliah kerja nyata ya. Nah, akhirnya si Wati dan teman-temannya memutuskan untuk mengambil KKN ini di Bekasi, di kampung halamannya. Tapi lokasinya bukan di kampungnya dia, bukan di kampung si Dedi atau kampung si Wati, tapi di tempat lain. Akhirnya waktu pelaksanaan sudah dimulai, nah, si Wati berangkatlah bersama teman-temannya ke suatu desa di daerah Bekasi juga. Kemudian dia datang ke RT, izin untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Dia ke situ. Nah, terus Pak RT sangat senang karena dengan adanya mahasiswi ini sangat membantu warganya untuk istilahnya menambah wawasan. Nah, akhirnya si Wati ini dan kawan-kawan dipersilahkan untuk tinggal di rumah Pak RT. Jadi biar bisa lebih nyaman lah, karena kan di rumah Pak RT itu ada tempat pendopo untuk mereka kalau malam untuk bisa dipakai untuk pertemuan. Nah, akhirnya sehari mulai mereka bekerja seperti memberikan pengarahan, penyuluhan kepada warga di RT tersebut. Nanti mereka balik, malamnya mereka berkumpul untuk membahas dan evaluasi kegiatan dia di siang hari. Ya, kebetulan Pak RT ini itu punya anak seusia Wati. Cuma orangnya tertutup, dia nggak pernah komunikasi sama teman-teman, sama Wati dan teman-temannya. Jadi dia nggak pernah ngobrol, ya mungkin minder atau bagaimana lah. Terus anak Pak RT itu cuma paling dia pulang pergi lagi. Ya, singkat cerita, di hari ketiga itu si Wati merasakan sesuatu yang aneh dan temennya juga merasakan sesuatu yang aneh. Ini si Wati sering pingsan, kalau malam pingsan. Kalau pingsan tuh ngomongnya macam-macam lah, ngomongnya
ya nggak inilah, apa aja diomongin gitu yang nggak jelas. Nanti sembuh, biasa aktivitas lagi, pulang sore malam pingsan lagi, tiba-tiba pingsan lagi, ngigo, apa yang diogoin, ngomongnya nggak jelas. Ada orang yang bisa tuh biasa baca-baca doa ini, akhirnya sembuh. Terus selama hari pertama masih aman, hari kedua masih aman, hari ketiga udah mulai pingsan-pingsan, ketiga, keempat, kelima, ya udah mau ke seminggu, itu kondisinya semakin parah, kejadiannya semakin parah. Istilahnya pingsannya udah di luar batas lah, sampai meronta-ronta, sambil berontak-berontak, sambil ngamuk-ngamuk. Nah, pada saat itu si Dedi itu kan tidak di lokasi. Nah, dia ada di, nah kebetulan Dedi itu kita waktu masih bujang itu sering kumpul. Jadi kita sering bermainnya di rumah Dedi. Nah, kebetulan kan Dedi ini kan bapaknya seorang lurah. Jadi kita anak muda atau sahabat-sahabatnya Dedi sering bergadang di rumahnya dia, sering setiap malam selalu di rumah dia. Nah, pada saat itu kita belum ada WA ya, belum ada masih SMS, teleponnya juga masih hitam putih, belum ada warnanya, masih Nokia berapa itu yang kotak kecil. Tiba-tiba pada saat itu memang kebetulan pas malam minggu kita lagi pada ngumpul tuh di rumahnya Dedi. Saya itu dapat telepon dari temen-temennya bahwa Wati sakit, ngamuk-ngamuk. Nah, saya dan Dedi waktu itu sedikit panik gitu kan. Ya, saya sih nggak panik karena bukan pacar saya, Dedi yang panik, ini pacarnya. Akhirnya dia ngajak teman-teman yang ada di situ, ya kurang lebih ada 4 orang lah, 4 orang. Akhirnya kita meluncur menuju ke tempatnya si Wati KKN. Nah, dalam perjalanan nggak ada sesuatu yang aneh tuh. Pas kita berangkatnya nggak ada yang aneh. Akhirnya kita sampai di lokasi. Tuh, kita lihat kondisinya si Wati. Ya, si Wati itu gerong-gerong gitu kan, ngamuk-ngamuk, melotot-melotot itu kan. Dan lihat si dia aja dia melotot. Dia bilang, kamu siapa? Kalau bahasa orang Betawinya, lu siapa? Ngapain lu di sini? Gue enak di sini, gue nyaman di sini. Lu nggak usah ganggu gue. Tuh, nah, kita kan berlima gitu, agak bengong. Ini bocah kenapa? Ya ada yang aneh nih kan. Ada yang aneh lah. Dibilang sakit tapi seger, cuma bukan dia yang bicara gitu. Sambil telok pinggang, udah lu pulang sana, nggak usah jemput gua. Pada bingung kan. Akhirnya si Dedi paksa untuk bawa pulang, karena ini ada yang aneh gitu, bukan sakit biasa. Kalau sakit biasa kita udah langsung bawa ke medis, tapi ini sakitnya sakit aneh gitu kan. Sering pingsan, sering ngaco, sering ngigo, sering ngomong yang nggak jelas, sering ngamuk-ngamuk. Padahal pada saat dia datang ke situ kondisinya normal, nggak ada apa-apa. Jadi saya panik juga kan. Akhirnya saya sarankan ke Dedi untuk udah bawa aja si Wati pulang, kita obatin di rumah. Singkat cerita, akhirnya berhasillah kita bawa ngebujuk si Wati ini pulang. Nah, disinilah baru terjadi keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan lah. Pada saat si Wati kita ajak ke mobil, dia berontak sambil meronta-ronta. Saya berempat di belakang, kebetulan saya posisinya di kursi yang paling belakang, 2 orang, ya, yang 2 lagi jagain megangin, termasuk si Dedi, dan 2 lagi depan sopir lah. Saya di belakang. Ketika di jalan, itu mobil, kalau teman-teman lihat pertunjukan band, itu suka ada keluar asap tuh. Nah, itu di dalam mobil, itu keluar asap seperti
pertunjukan band cus. Saya pikir saya bilang ke temen, itu tolong AC-nya dikecilin, jangan terlalu dingin, ini udah dingin. Enggak, kita nggak ngapa-ngapain AC dari tadi begini aja, nggak diapa-apain. Akhirnya itu asapnya keluar tuh, sampai mobil itu hampir seperti apa ya, dalam mobil itu asap semua. Saya baca-bacaan lah. Saya di perjalanan saya baca-baca doa. Sambil ya bulu kuduk merinding lah. Ya, karena kan saya baru kali ini ngalamin hal-hal seperti ini. Nah, akhirnya di dalam perjalanan itu tetap asapnya ngepul terus. Ya, pas sampai rumah si Dedi, kebetulan nih si Wati diajak ke rumah si Dedi, karena kan di rumah Dedi ini ada orang yang bisa, termasuk si Dedi juga sebenarnya bisa. Cuma dia nggak mau ngobatinya di rumahnya si Pak RT itu. Sengaja dia dibawa pulang agar energinya mungkin lebih nggak terlalu besar gitu kan. Akhirnya diobatin di situ. Teman saya ini kebetulan pada ngerti kan, ilmu hikmah itu ngerti, dan saya tuh orangnya dulu nggak percaya sama gitu-gituan gitu. Akhirnya saya ikut bantu, saya pegang, ikut bantu baca biasa Fatihah, Guhu, apa aja yang saya bisa saya baca. Anaknya Pak RT yang diam-diam suka sama si Wati, dan si Wati pernah nolak dia karena memang si Wati sudah punya pasangan, pacar lah. Nah, akhirnya KKN-nya selesai, dan kita juga nggak menuduh mereka karena itu kan istilahnya tidak ada bukti, tapi kita sudah mengetahui bahwa dialah pelakunya, dan kita maafkan saja gitu. Akhirnya pada saat mereka pamitan sama Pak RT, kita kawal sama Dedi sampai kita ajak pulang, dan si pemuda itu nggak ada pada saat kita pulang. Cuma Pak RT dan keluarganya yang lain. Kita salam-salaman seperti biasa, dan akhirnya kita pulang. Dan si Wati ini sampai saat ini tahun 2021 itu sudah punya anak 3. Nah, dia yang anak yang paling besar itu sudah kuliah, yang bungsu sudah masuk SD. Nah, mereka sampai sekarang si Wati sama Dedi ini sudah berkeluarga. Itu teman-teman ceritanya. Jadi kesimpulannya bahwa masih ada di zaman modern ini, ketika ditolak dukun bertindak. Ingat, jangan lupa kita selalu bentengin diri kita dengan sholat, meminta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Jangan takut dengan siapapun, hanya takutlah kepada Allah. Semoga cerita saya menghibur. Ini adalah kisah nyata saya di tahun 2000-an ketika saya masih single lah. Jadi semoga teman-teman terhibur dengan cerita ini. Tonton terus channelnya Bang Samsul, karena masih banyak lagi cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang berbau mistis. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Let's go.